Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas TPA paket ke-17. Soal nomor 1 ini ada bacaan yang panjang. Salah satu jenis investasi paling populer di Indonesia adalah investasi emas. Saking populernya, sebagian besar orang hanya tahu jenis investasi satu ini untuk meraup keuntungan. Padahal selain emas, ada juga saham atau reksadana. Tapi keduanya masih kalah pamor dengan emas yang dianggap paling menguntungkan, dan seterusnya. Pertanyaannya, berdasarkan bacaan tersebut, mana simpulan berikut yang benar? Nah, ini simpulannya di sini ya, yang diberi tanda kuning ini, yaitu investasi saham atau reksadana belum banyak peminatnya ya, belum banyak peminatnya. Di sini yang paling populer adalah emas. Yang lain selain emas ini belum banyak peminatnya. Ini keduanya masih kalah pamor dengan emas. Nomor 2, mana informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan? Harus dipahami bahwa investasi tak selalu menguntungkan. Investasi tidak selalu menguntungkan. Yang memperkuat adalah yang C, yaitu tidak menutup kemungkinan investasi menimbulkan kerugian. Jadi pernyataan ini adalah memperkuat ini atau senada dengan ini, investasi tak selalu menguntungkan. Nomor 3, berdasarkan bacaan tersebut, apabila sebagian besar orang hanya tahu jenis investasi satu ini, yaitu emas yang dimaksud untuk meraup keuntungan, mana simpulan berikut ini yang paling mungkin benar? Jawabnya adalah yang B, yaitu masyarakat tidak ingin beralih ke investasi lain seperti saham atau reksadana. Jadi ini tadi ya, sebagian besar orang hanya tahu jenis investasi satu ini, yaitu investasi emas, sehingga masyarakat tidak mau beralih atau tidak ingin beralih ke investasi yang lain selain emas. Nomor 4, mana informasi berikut yang dapat memperlemah pernyataan investasi emas memiliki banyak keuntungan? Adalah yang memperlemah keuntungan ini tentu ini ya, yang berlawanan dengan keuntungan, tentu yang D, yaitu profit dari investasi emas tidak bisa didapat dalam waktu cepat. Ini memperlemah dengan keuntungan emas itu sendiri. Nomor 5, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa berencana akan menghidupkan sentra industri tas yang sempat redup akibat lumpur lapindo bisa kembali meskipun memasuki persaingan di era teknologi digital yang begitu keras. Khofifah melanjutkan, pihaknya menyiapkan beberapa cara dalam mendorong kemajuan sentra industri tas Tanggulangin. Berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang paling benar? Yang paling benar yang berkaitan dengan ini ya, pihaknya menyiapkan beberapa cara dalam mendorong kemajuan sentra industri tas Tanggulangin. Jawabnya adalah yang E, yaitu menyediakan mentor dan tenaga ahli digital IT untuk membimbing pengrajin dan penjual tas agar bisa terus eksis dan bersaing. Nomor 6, Wati adalah seorang wanita karir. Setiap bulan dia pasti belanja barang-barang kesukaannya yang sebenarnya bukan barang-barang prioritas. Padahal berbelanja tanpa perencanaan mengakibatkan pemborosan, dan Wati selalu berbelanja tanpa perencanaan. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Wati selalu melakukan penghematan. Mana pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Kualitas simpulan ini adalah yang C ya, yaitu simpulan pasti salah. Mestinya harus simpulannya ini tanpa perencanaan, kok ini dengan penghematan, tentu ini nggak matching ya, nggak sesuai. Wati faktanya selalu berbelanja tanpa perencanaan, berarti tidak melakukan penghematannya Wati itu. Nomor 7, soda terbuat dari air biasa yang melalui proses karbonasi atau proses pencampuran karbon dioksida dengan tekanan tinggi. Soda juga biasanya mengandung air berkarbonasi dan pemanis buatan. Minuman yang bersoda biasanya mengandung pewarna, pengawet, kafein, sodium, serta
serta zat tambahan lainnya. Minuman bersoda memang sangat menyegarkan, apalagi jika konsumsi di saat siang hari sedang panas-panasnya. Namun minuman ini memberi lebih banyak hal negatif bagi tubuh daripada hal positif. Berdasarkan pernyataan tersebut, mana yang mungkin menjadi akibat dari minuman bersoda ini memberikan lebih banyak hal negatif bagi tubuh daripada hal positif. Ini yang ditanya adalah hal yang negatif, tentu jawabnya yang C, yaitu dapat menyebabkan kanker karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nomor 8, Imelda mengikuti ujian masuk salah satu universitas swasta di Jakarta. Ada syarat bagi peserta untuk bisa mengikuti ujian. Setiap peserta harus membawa kartu ujian dan setiap peserta harus membawa alat tulis. Berarti syaratnya membawa kartu ujian dan alat tulis. Simpulannya, setiap peserta harus membawa kartu ujian atau alat tulis. Mana pernyataan berikut yang menggambar kualitas simpulan tersebut? Jawabnya adalah C, yaitu simpulan pasti salah ya. Sini syaratnya ada dua, yaitu kartu ujian dan alat tulis. Sedangkan simpulannya ini syaratnya salah satunya saja. Nah, kartu ujian atau alat tulis. Berarti ini kesalah ya. Harusnya dan. Ini tertulis atau. Jawabnya simpulan pasti salah yang C. Nomor 9, di Indonesia kita telah mengenal adanya program pengamanan oleh masyarakat yang sebenarnya sangat efektif jika dilaksanakan dengan baik. Program tersebut adalah sistem keamanan lingkungan atau yang biasa disingkat dengan Siskampling. Program tersebut diciptakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjamin keamanan setiap warganya dari segala bentuk tindak kejahatan yang mungkin mengancam. Mana pernyataan berikut yang akan memperlemah informasi di atas, memperlemah tentang Siskampling ini? Jawabnya adalah yang D, yaitu tidak diberlakukannya Siskampling di sebagian besar perkotaan karena kesibukan warga masyarakat. Memperlemah program Siskampling ya ini tidak dilaksanakan Siskampling di sebagian kota karena kesibukan warga masyarakatnya. Nomor 10, ini ada bacaan yang cukup panjang tentang gajah. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang pasti salah. Yang salah ini adalah yang ini. Ini kan informasinya massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Mencapai. Nah, di sini yang salah adalah yang E, yaitu massa gajah Asia lebih dari 7.000 kg. Di sini tidak ada kata lebih ya, tapi justru kurang. Karena ini kan mencapai, berarti kan kebanyakan adalah di bawah 7.000. Nomor 11, meskipun Indonesia memiliki tempat-tempat menarik untuk pariwisata, wilayah pedalaman yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik, pantai-pantai, kehidupan malam Jakarta dan Bali, dan banyak lagi. Negara ini gagal menarik jumlah turis asing yang besar. Jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Mana pernyataan berikut yang akan memperkuat informasi di atas? Yang memperkuat ini, negara gagal dalam menarik jumlah turis asing yang besar adalah ini yang B, yaitu kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia sehingga tidak bisa menarik turis asing yang jumlahnya besar. Nomor 12, perhatikan grafik berikut ini. Ini ada grafik harga tanah di Jabodetabek. Ini ada catatan dari kiri ke kanan berturut-turut adalah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, dan average land space atau rata-rata. Ini berarti grafik untuk Jakarta, kemudian Tangerang, kemudian Bekasi, ini Bogor, Depok, ini rata-rata. Demikian seterusnya. Ini ya. Jadi berurutan sama ini, yaitu Jakarta, kemudian Tangerang, kemudian Bekasi, ini Bogor, Depok, ini rata-ratanya. Pertanyaannya adalah berdasarkan grafik, harga tanah di Jabodetabek, harga tanah yang paling murah adalah di D, yaitu Bogor dan Depok.
perhatikan ini kan Bogor dan Depok itu selalu lebih rendah dari yang lainnya. Ini juga begitu. Ini Bogor dan Depok kan. Ini ya, ini juga selalu lebih rendah dari tempat yang lainnya. Nomor 13, beberapa manfaat perdagangan internasional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara, menambah devisa negara, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, dan memperluas lapangan pekerjaan. Mana pernyataan berikut yang akan memperlemah informasi di atas? Memperlemah tentang manfaat perdagangan internasional, yaitu yang E, yaitu penjualan produk dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor. Ini tentu bertolak belakang dengan manfaat perdagangan internasional. Justru di sini adalah dampak negatifnya ya, dampak negatif dari perdagangan internasional, yaitu penjualan produk dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor. Nomor 14, sebuah tangki diisi oleh 3 pipa dengan aliran yang sama. 2 pipa pertama yang beroperasi secara bersamaan dapat mengisi tangki dalam waktu yang sama saat tangki diisi oleh pipa ketiga saja. Pipa kedua dapat mengisi tangki 5 jam lebih cepat dari pipa pertama dan 4 jam lebih lambat dari pipa ketiga. Waktu yang dibutuhkan oleh pipa pertama untuk mengisi tangki adalah titik-titik. Di sini penjelasannya. Sebuah tangki diisi oleh 3 pipa dengan aliran yang sama. Anggap di sini P1, P2, P3. Kemudian 2 pipa pertama yang beroperasi secara bersamaan dapat mengisi tangki dalam waktu yang sama saat tangki diisi oleh pipa ketiga saja. Ini pipa 1 dan pipa 2 bersamaan sama dengan pipa 3, berarti V1 tambah V2 sama dengan V3. Kemudian pipa kedua dapat mengisi tangki 5 jam lebih cepat dari pipa pertama, berarti ini waktu untuk mengisi pakai P kedua, pipa kedua ini adalah 5 jam lebih cepat, berarti T1 dikurang 5 karena lebih cepat ya T2 nya. Kemudian 4 jam lebih lambat, berarti T2 itu sama dengan T3 ditambah 4 ya, 4 jam lebih lambat daripada pipa ketiga, T3 ditambah 4, sehingga dari sini kita peroleh ini ya. Nah ini disama dengankan ini, nah T2 jadi begini. Kemudian kita peroleh T1 sama dengan T3 plus 9. Misalkan volume tangki 1000 liter, maka T1 itu berarti 1000 dibagi V1, demikian juga T2 1000 dibagi V2, dan T3 pun sama. Kemudian tentu di sini V1 jadi 1000 dibagi T1, demikian juga sampai V3. Padahal kita tahu tadi ini kan V1 tambah V2 sama dengan V3, sehingga V1 kita ganti ini, V2 ini, V3 ini ya. Nah kita peroleh persamaan ini. Padahal ini tadi kan kita peroleh ini. Nah ini kita peroleh dari sini, dan T2 nya sama dengan ini kan. Nah ini T2 tadi sama dengan T3 ditambah 4, ini T2 nya ini, sehingga kita bisa ganti T1 nya dengan ini, kemudian T2 nya dengan ini. Nah jadi seperti ini. Oke, kita dalam bentuk T3 semuanya ini ya. Nah ini jadi intinya semuanya, biar semuanya variabelnya dalam bentuk T3. Untuk memudahkan T3 nya saya anggap X, ini jadi XX begitu. Jadi seperti ini, tinggal kita samakan aja penyebutnya nih. Nah jadi seperti ini, penyebutnya ini kali ini kali ini begitu ya. Nah jadi seperti ini. Kemudian penyebutnya sama, kita coret atau kita kalikan dengan ini, sehingga tinggal yang atas saja ya, ini sama dengan yang atas ini. Jabarkan saja ini, sehingga kita peroleh persamaan ini. Dijabarkan, pindah ruas dan seterusnya, kita peroleh persamaan ini. Berarti X watt sama dengan ini ya. Nah 36 berarti X nya 6 atau min 6. Tentu min tidak mungkin ya, karena T itu negatif, T tidak ada yang negatif ya. Nah tentu di sini yang dipakai adalah X sama dengan 6. X tadi itu kan sama dengan T3 ya, berarti T3 sama dengan 6. Tentu untuk mencari T1 ya kita sulihkan ke ini tadi ya. Nah ini ketemunya 15. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh pipa pertama untuk mengisi tangki adalah 15 jam.
Nomor 15, sebuah perusahaan leasing mobil menerapkan bunga sederhana, tetapi setiap 6 bulan pokok pinjaman akan dihitung ulang. Jika perusahaan tersebut mengenakan bunga 10% per tahun, maka suku bunga efektif per tahun akan menjadi titik-titik. Sebuah perusahaan leasing mobil menerapkan bunga sederhana, tetapi setiap 6 bulan pokok pinjaman akan dihitung ulang. Jika perusahaan tersebut mengenakan bunga 10% per tahun, nah ini berarti 10% dibagi 2 untuk per 6 bulannya. Kan 10% ini per tahun, berarti untuk setiap 6 bulan ya berarti tinggal dibagi 2 ya. Yaitu menjadi 5% per 6 bulan. Misalkan harga mobil itu 100 juta, misalkan ini, besar pinjaman 6 bulan pertama adalah 100 juta ditambah bunganya 5% kali 100 yaitu 5 ya. Berarti 100 tambah 5 yaitu 105 juta untuk 6 bulan pertama. Besar pinjaman 6 bulan berikutnya, ya berarti pokoknya tadi 105 ditambah bunganya 5% kali 105 yaitu sekian. Sehingga bunganya menjadi 110,25 juta. Besar bunga setahun, nah besar bunga setahun tentunya adalah ini tadi ya, ini dikurangi 100, awalnya tadi kan 100 menjadi ini ya, ini maaf ini ya, ini bukan 111 tapi ini dikurang 100 yaitu sekian, jadi bunganya sekian. Tentu persentase bunganya ya berarti ini dibagi awalnya kan tadi harga mobilnya 100 kemudian dikali 100% adalah 10,25%. Maka suku bunga efektif per tahun akan menjadi ini tadi 10,25%. 16. Dibutuhkan 8 jam untuk menempuh 600 km perjalanan. Jika 100 km ditempuh dengan kereta api dan sisanya dengan mobil, butuh waktu 20 menit lebih lama. Dan jika 200 km ditempuh dengan kereta api dan sisanya dengan mobil. Perbandingan kecepatan kereta dengan mobil adalah titik-titik. Ini penjelasannya. Dibutuhkan 8 jam untuk menempuh 600 km perjalanan. Jika 100 km ditempuh dengan kereta api dan sisanya dengan mobil. Ini dengan kereta api, jarak dengan kereta api 120 km, ini jarak dengan mobil berarti ya 600 km dikurangi ini ya, sisanya yaitu 480 km dengan mobil. Kemudian S kereta api adalah 120 S berarti V kali T, berarti SK adalah VK kali TK, berarti T tentu 120 dibagi V. Nah ini untuk T kereta api. Kemudian S mobil adalah tadi 480 dari sini tadi, ini berarti T mobil adalah 480 dibagi V mobil. Nah ini 480 dibagi Y, ini tadi V kereta api X, V mobil saya anggap Y untuk mempermudah saja. Nah T kereta api tambah V mobil adalah 8 jam tadi kan di sini. Nah ini ada informasi ya, 8 jam ditempuh ini tadi yaitu dengan kereta api, sisanya dengan mobil. Nah ini kuncinya dari sini tadi, berarti T kereta api kan ini 120 per X, ke T mobil 480 per Y sama dengan 8. Kemudian butuh waktu 20 menit lebih lama jika 200 km ditempuh dengan kereta api dan sisanya dengan mobil. Berarti T-nya adalah 8 jam lebih lama, berarti ditambah 20 menit ya, karena lebih lama ditambah 20 menit. 20 menit itu dijadikan jam ya, berarti 20 dibagi 60, nah, atau disederhanakan menjadi sepertiga jam, atau dibuat pecahan biasa jadi ini. Jika S kereta api 200 km dan S mobil tentu sisanya yaitu 400 km. Nah berarti kita punya persamaan ini ya, 200 km dengan kereta api berarti per kereta api berarti per X, kemudian yang sisanya yaitu 400 dengan mobil berarti 400 per Y.
Nah, kita peroleh ini. Padahal sebelumnya kan ini ya, ini dan ini nanti kita eliminasi, dicari perbandingan X dan Y-nya. Oke, persamaan ini kita tulis lagi di sini, ini dikalikan 10, jadi ini. Nah, ini kali 10 ruas kiri maupun kanan. Yang ini kita tulis lagi di sini dikalikan 6, baik yang kiri maupun yang kanan. Ini kali 6 kali 6 kali 6. Ini bawahnya penyebutnya nggak dikali 6 ya, yang atasnya saja kali 6. Nah, biar ini sama nih, 1200 per X, 1200 per X. Kalian bisa coba menyamakan yang Y-nya. Kali ini saya samakan X-nya, kemudian dikurangi saja yang atas ini, dikurangi yang bawah, hasilnya adalah ini. Nah, ini kan habis, berarti ini dikurang ini, jadi ini 80 kurang 50 adalah 30. Nah, tinggal Y-nya pindah ke sini, 30-nya pindah ke sini ya. Nah, berarti Y sama dengan ini, yaitu Y sama dengan 80. Kita sulihkan ke sini, Y-nya diganti 80, sehingga Y-nya ini diganti 80. Nah, ke sini ini dibagi 80, hasilnya 6 ya. 6 pindah ruas, 8 kurang 6 yaitu 2. Nah, tentu X-nya adalah ini 120 dibagi 2 yaitu 60. X-nya 60, Y-nya 80. Yang ditanya X dibanding Y. Tentu 60 dibagi 80 yaitu 3 dibanding 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.